Pernah nggak kita ngajarin dia ibadah? Karena istri kita itu nggak pernah kita ajarin ibadah. Kita dosa besar makanya. Sampai sekarang ilmu apa yang kita ajarkan kepada istri kita? Karena kita ajarin dia kita ajarin dia sholat. Kenapa kita boleh sholat dengan baca Quran? Sebelumnya itu maksudnya seperti itu. Tanya anak-anak kita, tanya keluarga kita, semua keluarga kita. Itu bagian dari persiapan untuk Muslim seperti itu. Dan kalau kita mengingatkan kepada kita, iya. Justru yang pertama disuruh itu adalah untuk keluarga dulu. Kita makanya kalau kenapa anak itu kalau mengerjakan sesuatu dikaitkan dengan orang tua? Karena kita yang menafkahi dia. Makanya kalau anak sholat, ayahnya terkujur di dalam kubur tanpa dia doakan pun, bapaknya itu dapat pahala setiap hari. Saya pernah mencontohkan ini, orang di kubur itu kan saling melihat. Setiap waktu orang tua kita yang di kubur itu menunggu, Pak, menunggu. Misalnya dia saat meninggal itu punya anak 5, punya anak 2, menunggu setiap hari kiriman. Jangan-jangan waktu subuh ini anak saya 5-5-nya berdoa. Ternyata lewat. Di sampingnya kelihatan banjir, kenapa punya anak 5 tapi semua mengirim doa? Dapat dia. Ini punya anak 5, dia tinggalkan warisan, dia tinggalkan harta, dia nikahkan, tapi nggak ada yang berdoa. Dia menangis itu. Oh, mungkin anak saya suruh buru-buru kerja nggak bisa tempat ibadah, nanti dia suruh kali. Setiap hari itu orang tua kita tunggu. Maka tadi karena kita yang menafkahi itu, kalau anak kita yang akan itu digunakan untuk dosa, kita pun ikut. Karena orang di kubur nih ada orang nggak sholat, dia disiksa. Walaupun amal pribadinya dia sebetulnya adalah tidak disiksa di kubur, tapi karena meninggalkan warisnya tidak beribadah kepada Allah, dia nanti akan disiksa di kubur. Kenapa? Anak tidak bisa dipisah. Bahkan nanti sampai di padang mahsyar itu masih berhujjah, masih berdebat. Sekarang itu kalau kita kasih anak kita senang kan? Kalau kita nggak ngomel, anak senang banget itu sekarang. Tapi nanti ketika dia diseret, diseret, dirantai, malaikat diseret, api neraka itu dia beri dahsyatnya api neraka itu, dia nggak bakalan mau. Dia akan berkata, ya Allah, kalau dulu ayah saya ribut setiap subuh, ribut semangat dulu saya ngaji, saya tidak akan seperti ini. Dulu dia tidak pernah ribut, tidak pernah marah. Oleh sebab itu seret ayah saya ke neraka. Walaupun bapaknya alim sahabat pribadi dia masuk surga, tapi kalau ternyata memang dia biarkan, kena dia. Kecuali memang dia sudah berusaha sekuat tenaga, semampunya dia sudah berusaha, tapi ternyata anaknya yang salah, orang tuanya lepas. Maka kita sampai ayat kita berusaha sekuat tenaga. Saya sering mengatakan begini, bantu Pak dengan doa. Kadang-kadang doa kita, coba lihat, waktu orang tua kita hidup dulu, kita kan bandel nih, orang tua mendoakan. Tapi setelah kita meninggal kan kita sadar, bisa juga kita sekarang anak kita nggak kelihatan hasil doa kita, bisa juga nanti doa kita itu setelah kita meninggal. Maka kalau kita berdoa jangan hanya untuk dunia. Kita kan kadang-kadang orang tua itu begini, ya Allah berikan anak saya pekerjaan, berikan anak saya begini, tapi jangan mendoakan doa kita. Coba sekali-sekali sendiri dengan doa kita untuk anak. Ya Allah, saya mohon sebelum kau panggil ajar sebelum aku meninggal dulu, perlihatkan kepada aku saya sudah datang sholat. Ya Allah, sebelum aku meninggal, aku mohon supaya aku tenang menghadap Ya Allah, perlihatkan kepada aku anak saya sudah doyan baca Al-Quran. Ya Allah, perlihatkan kepada aku semua kamu tidak ajar Ya Allah, anak saya rajin tahajud, rajin sholat duha. Jadi sekali-sekali jangan hanya minta dunia kepada anak, boleh, tapi selingi dengan berhubungan dengan agama kita. Apa-apa habis. Kalau Nabi itu baru habis asar itu sampai maghrib tuanya. Banyak kan para Nabi. Makanya kalau habis sholat zuhur itu nggak usah buru-buru. Gak apa-apa lama-lama. Mintain semua. Anak nomor 1 sudah 31. Ya Allah pengen anak saya nomor 1 ya Allah. Sampai sekarang belum mau sholat ya Allah. Perlihatkan ya Allah. Saya pengen tenang saat menjelang kematian itu ya Allah. Saya mohon sebelum Bapak tidak akan memberikan kepada saya anak saya sudah rajin sholat, sudah doyan baca Al-Quran, sudah rajin ke masjid. Tidak apa-apa. Soal kapan dikabulkan bukan urusan kita. Pernah nggak? Nanti kita bahas sejarah Nabi Zakaria. Sampai dia umur 80 tahun menikah anak.
Sampai orang mengatakan orang gila. Bayangin aja, 80 tahun berdoa baru umur lansia sudah ubanan putih, baru Allah berikan doa itu. Logikanya begini Pak, matematikanya. Bapak berdoa subuh, Ustaz nggak kelihatan ngasih anak saya makan bandel. Nggak apa-apa, zuhur doa lagi, nangis terus di hadapan Allah. Allah sangat senang orang yang nangis di hadapan Allah. Nggak kelihatan zuhur, masa? Belum kelihatan, masa bisa? Nggak kelihatan sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Masa sih satu pun nggak ada terima doanya? Jadi kalau berdoa itu kan ada batasannya, nggak overdosis kalau berdoa. Sampai kita mati, doakan anak itu keluarga itu. Lihat Nabi boleh bilang berbanyak. Rabbana habalana min aswajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Doa Nabi boleh juga apa? Untuk keluarga ini, istri, anak. Maka sekali-sekali selipkan doa yang berbau agama dan dunia. Kita kadang-kadang mau ya Allah, saya belum punya kerjaan, berikan pekerjaan. Iya Allah berikan kerjaan, tapi dia nggak sholat. Bapak kena siksa. Kalau hanya minta duitnya, nanti Bapak Allah kabulkan. Bapak minta kerjaan, berikan kerjaan, punya rumah, punya mobil mewah, tapi dia nggak sholat, nggak puasa. Bapak kena siksa. Maka sekali-sekali selipkan doa ayat itu. Bagaimana? Ketika sholat pagi, Bapak munajat kepada Allah tadi, supaya saya tenang ya Allah ketika menghadapi aku rindu ya Allah, perlihatkan kepada aku sebelum azal menyebutku, perlihatkan kepada aku anak saya sudah rajin ke masjid, perlihatkan kepada aku anak saya sudah doyan Al-Quran, doyan tahajud, doyan surat Jumat, supaya kita tenang. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita sangat tenang Pak kalau anak sudah rajin ke masjid tanpa disuruh baca Quran, insya Allah membantu ketenangan saat kematian itu. Tapi kalau kita mati kondisi anak kita tak pernah dengar suaranya baca surah Yasin, nggak pernah melihat langkah kakinya ke masjid, kita kan itu kan melihat itu semuanya, kita akan gelisah, sangat gelisah nanti saat kematian itu. Maka jangan pernah putus asa, berdoalah kepada Allah sampai kapan Bapak? Berdoa setiap saat, khususnya setiap padu, sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, jadi kalau doa itu nggak ada overdosis, nggak ada habisnya. Terus kita kan kadang-kadang kalau setahun 2 tahun kelihatan hasilnya udah ngambek ya kan? Nggak bisa kali 80 tahun Pak. Sampai orang mengatakan saat itu gila. Tadi kita disuruh melihat itu kisahnya. Sampai dikatakan gila, bayangkan dari dia belum nikah, gue berdoa sampai umur 80 tahun, sampai memutih rambutnya, baru Allah kabulkan. Kata orang, iya kayak kakek minta anak gitu kan. Kata Allah kabulkan doa. Jadi sesuatu yang Bapak lihat. Terus ada lagi satu kaidah. Kalau Bapak merasa semua pintu tertutup, seolah doa ini tidak mungkin, bukan nggak mungkin. Saya sudah pernah ke pesantren, anak saya suruh doa, saya suruh ini. Berarti Allah ingin Bapak datang kepada Allah. Jadi kalau Allah semua tutup pintu itu, semua pintu tertutup, seolah tidak ada yang bisa berjalan keluar, dikatakan Bapak sudah nggak mungkin. Itu adalah kasih sayang Allah. Karena kalau misalnya kadang-kadang Allah berikan solusi, langsung kita lupa kepada Allah. Tapi kadang-kadang pada saatnya melihat karena sayang kepada kita, karena ada amalan kita tertentu, Allah tutup semua pintu itu supaya kita menangis merengek kepada Allah. Jadi intinya apa? Pertama Allah tutup pintu semua, seolah tidak ada jalan supaya kita datang kepadanya. Karena kalau nggak begitu kadang-kadang kita merasa sombong, kan merasa bisa. Oh punya tetangga, saya punya saudara, punya ini, kata Allah tutup semua pintu dulu. Seolah tidak jalan keluar, tertutup semuanya, supaya apa? Supaya kita datang kepada Allah dan menangis. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Maka dalam kehidupan ini jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah putus asa. Apalagi doa ayah kepada anak, doa ibu kepada anak itu pasti makbul. Cuma kapan diterimanya? Tidak ada yang tahu. Bisa saja, Bapak kan memang dulu Bapak dari pas nikah sudah alim. Jangan-jangan Bapak sekarang bisa ke masjid karena doa orang tua dulu. Kapan dikabulkan? Kalau orang tua meninggal kan? Kita pun seperti itu, mudah-mudahan ini sekarang. Tapi Bapak yakinkan, kalau Bapak berdoa kepada Allah yang khusyuk, pasti Allah kabulkan. Soal kapan? Urusan Allah, Allah yang tahu. Maka yang penting yang dari masalah jangan pernah doa itu. Dan doanya hanya untuk dunia, minta kerjaan, minta duit, minta sehat. Pernah nggak tadi anak supaya rajin sholat, rajin baca Quran gitu maksudnya, ya. Jadi mudah-mudahan yakinkan kalau kita berdoa kepada Allah, ud'uuni astajib lakum, pasti Allah kabulkan.
Cuma kadang-kadang Allah tutup pintu supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin mereka kepada Allah. Seperti itu Allah melakukan doa ini. Di surat Al-Maidah kan sesungguhnya hamar, minuman, wajib absen, perlu tercatat. Pertanyaannya, kalau arisan kocok bermasuk atau ada nasi? Apa? Arisan kocok kan dikocok arisan, termasuk ada nasi kan? Jadi kan jangan. Kan ada ayat. Jadi memang arisan itu ada yang mengatakan itu adalah pangkal daripada hutang. Terus itu ada unsur gorornya. Kenapa ada gorornya di situ di budayanya? Karena memberikan harapan kepada seseorang. Kan itu ada harapan. Jadi ada semacam di budayanya sebetulnya di situ. Ya, karena goror. Jadi goror itu maksudnya tidak jelas kapan akan mendapatkan itu. Dan yang anehnya, kan kalau kita mendapatkan arisan itu, kita pertama nih, kita kira sebetulnya kita ngutang kan sebetulnya. Tapi memang itu udah tradisi kan. Kita kan sebetulnya kalau dapat arisan itu apa? Ngutang kan, kalau kita mati wajib bayar kan? Kalau ahli waris mau bayar, kalau enggak kita tertahan kan? Itu maksudnya. Sekarang sampai sekarang sih nggak ada yang mengharamkannya. Cuma dikhawatirkan kalau kita dapat duluan, kita mati punya utang, ada yang bayar nggak? Itu aja. Maksudnya dikhawatirkan kita mati dengan berhutang. Itu saja sebenarnya. Kalau yang mengharapkannya belum ada sih, kalau yang saya tahu ya mengharapkan arisan. Cuma dikhawatirkan kalau dia sudah dapat masih belum terakhir, masih ada nomor selanjutnya, dia mati dalam keadaan punya utang. Nabi tidak mengingatkan orang yang punya utang, karena sebanyak apapun amal ibadahnya, kalau dia punya utang nggak akan, dia akan tertahan di pintu surga, akan bisa masuk sebelum dibayar dulu utang itu kepada yang berhak. Itu maksudnya. Ya. Dan mari kita berdoa semoga kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa mengamalkan sehari-hari, khususnya Allah berikan kita hidayah, berikan petunjuk, berikan kita kesehatan, semoga kita untuk terus menghormati Allah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Stop.